kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 7, yaitu koefisien muai panjang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian panjang untuk 1 dimensi, pemuaian luas untuk 2 dimensi, dan pemuaian volume untuk 3 dimensi. Sedangkan pada zat cair dan zat gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Khusus pada zat gas biasanya diambil nilai koefisien muai volume sama dengan 1/273. Koefisien muai panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L adalah kepertambahan panjang, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Bila ingin menentukan panjang akhir setelah pemanasan, maka digunakan persamaannya itu L sama dengan delta tambah L0. L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Keterangan L adalah panjang akhir, delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang perlu diperhatikan adalah di dalam rumus tersebut banyak sekali menggunakan lambang sehingga menyulitkan dalam menghafal. Disarankan untuk sering menggunakan rumus tersebut dalam mengerjakan soal dan tidak perlu menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian yaitu 1. Panjang benda. Semakin panjang ukuran suatu benda padat yang dipanaskan maka semakin besar pemuaiannya. 2. Besar perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu yang dialami suatu benda antara sebelum dan sesudah dipanaskan, semakin besar pula pemuaiannya. 3. Jenis zat padatnya. Misalnya aluminium. Pemuaian aluminium lebih besar dibandingkan baja dan tembaga. Hal ini terjadi berarti pertambahan panjang aluminium lebih besar dari tembaga dan baja. Fungsi alat dan bahan yang akan saya jelaskan ada 2, yaitu fungsi alat dan bahan secara online dan fungsi alat dan bahan secara offline. Pertama, saya akan menjelaskan alat dan bahan secara online. Alat dan bahan secara online yang pertama yaitu laptop atau notebook atau PC. Berfungsi untuk menginstal aplikasi percobaan yaitu VPL. 2. Aplikasi VPL berfungsi untuk melakukan percobaan muai panjang. Ketiga, pena atau ballpoint berfungsi untuk mencatat data hasil percobaan. Keempat, lembar kertas berfungsi sebagai tempat untuk menulis data hasil pemuaian. Kedua, fungsi alat dan bahan secara offline. Yang pertama, expansion apparatus berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan logam besi yang akan digunakan dalam percobaan. Kedua, termometer digital berfungsi untuk mengukur suhu zat yang digunakan dalam percobaan. Ketiga, steam generation berfungsi menampung air yang akan digunakan. Keempat, selang karet berfungsi untuk menghubungkan steam generation dengan batang logam besi dan mengeluarkan air yang keluar dari sistem generator ke batang logam. Kelima, cawan Petri berfungsi untuk menampung air yang keluar dari lubang yang ada pada batang logam pada saat mendidih. Keenam, dial gauge berfungsi untuk mengukur perubahan relatif panjang suatu logam. Mengapa pada rel kereta api ketika disambungkan rel satu dan rel yang lainnya dibuat celah? Yaitu karena
Suhu udara mengakibatkan pemuaian pada rel kereta api yang termaksud benda padat yang bisa juga memuai karena panas matahari. Oleh karena itu, antara rel satu diberi celah sebagai ruang memuai untuk rel sehingga rel tersebut tidak melengkung. Itulah penjelasan saya tentang percobaan 7. Terima kasih.